warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdianti. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal yang diberikan oleh Bapak. Yang pertama itu, apa perbedaan hewan vertebrata dan hewan avertebrata? Nah, vertebrata itu memiliki tulang punggung atau tulang belakang dan sering disebut dengan chordata. Nah, sedangkan avertebrata tidak memiliki tulang punggung atau tulang belakang dan sering disebut sebagai invertebrata. Nah, soal yang kedua itu jelaskan ciri khas dari protozoa. Nah, protozoa adalah hewan yang bersel satu yang hidup sendiri atau dalam bentuk koloni atau berkelompok. Tiap protozoa merupakan kesatuan yang lengkap baik dalam susunan maupun fungsinya. Sanggup melakukan semua fungsi kehidupan yang pada jasad lebih besar dilakukan oleh sel khusus. Arti penting dari protozoa sebagai mata rantai penting dalam rantai makanan untuk komoditas dalam lingkungan akuatik. Nah, contoh dari protozoa ini adalah zooplankton atau yang sering disebut dengan hewan hidup dari fitoplankton atau sering juga disebut dengan tumbuhan yang fotosintetik sebagai protozoa saprofotik dan protozoa pemakan bakteri. Nah, sedangkan ciri-ciri protozoa ini adalah morfologi bervariasi, fisiologi dan metabolismenya disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nutrisi adalah heterotrofik dalam bentuk parasit dan eutrofik yang hidup bebas. Mereka memiliki siklus hidup yang lebih atau kurang kompleks, baik yang hidup bebas dan parasit, dan dalam banyak kasus bentuk vegetatif atau sering disebut dengan trophozoita dan bentuk lain. Nah, ciri-ciri protozoa ada disebut dengan eukariotik atau inti dilindungi membran inti, sehingga substrat genetik atau kromosomnya terpisah dalam sitoplasma karena ada pembatas atau membran inti. Nah, ciri yang kedua itu bentuk sel umumnya tetap kecuali rhizopoda. Nah, yang ketiga itu protozoa termasuk kategori organisme heterotrof karena organisme ini tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri atau bertahan hidup. Nah, yang ketiga itu dan yang keempat dalam rantai makanan sebagai zooplankton, beberapa jenis bersifat parasit dan menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan ternak. Yang kelima memiliki bentuk tubuh yang berbeda pada tiap fase dan siklus hidupnya. Beberapa protozoa memiliki fase vegetatif yang bersifat aktif yang disebut troposit dan fase dorman dalam bentuk sista. Nah, yang keenam itu ada tropozoid akan aktif mencari makan dan berproduksi selama kondisi lingkungan memungkinkan. Jika kondisi tidak memungkinkan kehidupan troposit, maka protozoa akan membentuk cita. Nah, sedangkan cara reproduksi dari protozoa ini ada dua, yaitu yang pertama ada aseksual. Nah, aseksual ini tahap pembelahan menggunakan cara mitosis yang hasilnya akan terbentuk dua sel anakan. Nah, dari beberapa jenis protozoa seperti halnya Plasmodium akan melakukan proses reproduksi melalui cara aseksual dan menggunakan skizogoni yang pada umumnya terjadi di bagian dalam sel inang. Nah, selanjutnya masing-masing bagian terhadap pada inti akan diusir menuju keluar secara bersamaan beserta bagian dari sitoplasma sehingga pada akhirnya terbentuk protozoa baru. Nah, yang kedua itu ada seksual. Yang disebut dengan seksual itu adalah sedangkan proses reproduksinya melalui cara seksual yang terjadi pada protozoa bisa terjadi dengan cara konjugasi yang akan menggabungkan beberapa materi genetik yang diambil dari bagian sel satu ke bagian sel yang lainnya. Nah, bisa juga dengan menggunakan gamet melalui bantuan orang lain untuk melakukan perkawinan sehingga membentuk zigot. Proses reproduksi secara seksual yang terjadi pada Plasmodium ialah seperti nyamuk. Zigot yang dihasilkan akan mengalami proses
mitosis sehingga akan menghasilkan banyak sporosit. Nah, di sini sumber makan protozoa protozoa yang merupakan mikroorganisme yang dimana sumber makanannya diperoleh dari nutrien organisme lain. Ada yang ditelan secara langsung dan ada juga dikonsumsi dari sisa-sisa organik lainnya. Selain itu, beberapa protozoa pada saat mengambil makanannya dilakukan lewat fagositosis atau menelan setiap partikel organik dengan Pseudopodia. Adapun cara tersebut bisa dibilang hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh amoeba atau mengambil makanan melalui mulut khusus. Nah, beberapa protozoa lainnya saat mengambil makanannya dilakukan dengan cara osmotrofik atau secara yang dimana nutrien akan diserap secara langsung oleh membran sel protozoa. Sedangkan manfaat dari protozoa yang hidup di air tawar dan di air laut adalah zooplankton yang merupakan salah satu sumber makanan bagi hewan air, termasuk udang, ikan, dan kepiting, yang secara ekonomi bermanfaat bagi manusia. Peranan protozoa antara lain mengatur jumlah bakteri di alam karena protozoa adalah predator bakteri. Nah, foraminifera kerangka kosong mengendap di dasar laut dan membentuk tanah. Globigerina yang berguna sebagai pedoman untuk keberadaan minyak bumi. Nah, sedangkan dampak negatif dari protozoa tersebut adalah dapat ditemukan di mana karena organisme kosmopolit. Oleh karena itu, beberapa jenis protozoa mengancam kesehatan manusia dan menyebabkan penyakit. Nah, dampak negatifnya itu pertama ada tokoplasma gondii yang menyebabkan toxoplasmosis atau Plasmodium sp penyebab penyakit malaria. Nah, yang kedua itu ada Trypanosoma gabiense dan Trypanosoma rhodesiense penyebab penyakit tidur atau Leishmania sp menyebab penyakit kelasar. Nah, yang ketiga ada Trichomonas vaginalis yaitu penyebab penyakit pada alat kelamin wanita, Entemoeba histotica atau penyebab penyakit disentri. Soal yang ketiga itu adalah ciri khas dari Annelida. Nah, Annelida sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu annelus yang artinya cincin dan oidosos. Yang ketiga yaitu klasifikasi dari Annelida atau ciri-ciri dari Annelida. Nah, Annelida sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu annelus yang artinya cincin dan oidos yang berarti bentuk. Nah, secara harfiah Annelida berarti cacing yang memiliki bentuk menyerupai hutayan cincin. Hal ini disebabkan karena tubuhnya yang tersusun dari segmen-segmen. Film Annelida juga memiliki salah satu karakteristik khas dari cacing tanah yaitu simetris bilateral dan memiliki rongga tubuh yang besar dengan isi cairan. Nah, penting diketahui juga bahwa film Annelida memiliki cara reproduksi yakni secara seksual dan aseksual. Nah, secara seksual yaitu merupakan reproduksi umum yang sama dengan spesies lainnya. Sementara reproduksi aseksual pada film Annelida dilakukan dengan cara fragmentasi atau memutuskan sebagian tubuhnya. Ciri-ciri dari Annelida itu satu adalah cacing Annelida merupakan hewan berongga dan struktur tubuh sempurna dan masuk dalam kategori hewan Stomata. Yang kedua, tubuhnya bersegmen seperti untaian cacing atau gelang. Yang ketiga, tubuh Annelida terdiri dari 3 embrionik yaitu ekstrodem, mesodrem, dan endodrem. Yang keempat, hidup di perairan laut atau tawar, namun umumnya hidup di tanah yang basah dan lembab. Yang kelima,
Cacing yang hidup secara bebas, namun ada juga yang hidup sebagai parasit yang bergantung pada inangnya. Biasanya inangnya berupa hewan vertebrata. Nah, yang keenam, memiliki sistem pencernaan dan siklus yang tertutup bernapas dan permukaan tubuhnya. Sebab setiap bagian dari permukaan tubuhnya terdapat pembuluh darah kecil sebagian organ pernapasan. Dari ciri-ciri film Annelida tersebut, Moms mungkin eh, yang keempat itu adalah ciri khas dari porifera. Nah, porifera berasal dari bahasa Latin porus yang artinya lubang kecil atau pori, sedangkan vere berarti mempunyai atau mengandung. Nah, dapat diartikan bahwa porifera adalah hewan yang mempunyai lubang atau pori pada seluruh tubuhnya. Pori pada porifera tersebut berfungsi sebagai pintu utama masuknya air pada sistem saluran air yang banyak mengandung zat makanan oksigen. Nah, sedangkan kerangka porifera berupa serabut spongin sehingga membentuk bangunan seperti spons. Berserikatan sel porifera tersusun longgar, bukan merupakan jaringan sejati dan sel-selnya belum terspesialisasi. Karena porifera biasa disebut dengan hewan spons. Nah, habitat hewan porifera ada di dalam air, sebagian besar di lautan yang tenang dan sebagian lagi hidup di air tawar. Tubuhnya melekat pada dasar perairan. Ciri-ciri dari porifera yaitu pertama ada dipoblastik, yaitu karena tersusun atas dua lapisan embrional berupa ekstrodrem dan mesodrem. Yang kedua, tidak memiliki otot dan saraf sehingga porifera relatif menetap di dasar dan menempel pada substrat. Walaupun tidak mempunyai otot dan saraf, sel-sel hewan ini dapat bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Yang keempat, pencernaan secara intraseluler dilakukan oleh sel leher yang berflagela, sel koanosit, sel kolar. Zat makanan hasil pencernaan kemudian diedarkan oleh sel amoebosit. Nah, yang kelima, pernafasan dilakukan oleh masing-masing sel dengan cara difusi. Yang keenam, reproduksi vegetatif menghasilkan tunas yang dilanjutkan dengan fragmentasi. Porifera memiliki kemampuan regenerasi ekstensi untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang hilang. Sedangkan struktur tubuh porifera yaitu satu, spongosol, yaitu rongga tubuh. Yang kedua, ostia sebagai lubang masuk air. Yang keempat, osculum sebagai lubang keluar air. Yang keempat, dinding tubuh tersusun atas dua lapisan sel, yang lapisan luar sebagai pelindung dan lapisan dalam yang berfungsi mengalir air, menangkap dan mencerna bahan makanan. Di antara pinakosit dan koanosit terdapat lapisan noselular atau mesohil yang berupa protein bergelatian yang arkosit, skleroblasat, dan amebosit. Nah, yang kelima, spikula berfungsi menyongkong tubuh porifera. Spikula memiliki berbagai macam bentuk sesuai dengan jenis porifera. Spikula terbentuk dari kalsium, serabut spongin maupun kalsium karbonat. Sedangkan reproduksi porifera tersebut ada dua, yaitu aseksual. Yaitu sistem reproduksi aseksual pada porifera dilakukan dengan membentuk tunas dan gemule. Gemule dihasilkan menjelang musim dingin di dalam tubuh porifera hidup di air tawar. Yang kedua, seksual. Sistem reproduksi seksual dilakukan dengan membentuk gamet. Embrio akan tumbuh menjadi larva berflagel, kemudian keluar dari mesohil bersama aliran air keluar melalui osculum dan menempel di substrat menjadi porifera dewasa. Nah, mungkin cuma sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.